sobat-sobat rukun, tapi ini sepengalaman yang aku rasakan, hidup itu kan banyak banget masalahnya, banyak banget. Jadi sekalipun kamu ngerasa, aduh kenapa sih masalah ini berat, besok tuh pasti akan ada masalah lagi. CTS Dufam Masya Antep Salah. Masya Allah, adem kalau misalnya ada juga. Tapi ngap ya naik lantai 4 tadi. Lumayan boleh bikin lift ya besok ya. Masya Allah, doain kita biar nanti istiqomah, nanti studionya bisa lebih baik, Amin. Tempatnya juga lebih baik. Amin. Masya Allah. Nah sahabat rukun, Juni ini seorang muslimah yang alhamdulillah kalau lihat di profil Instagramnya itu Masya Allah banget lah ya. Masih belajar. Jadi temennya Cici Kara atau Freddy-nya? Temen dua-duanya sih. Temen dua-duanya. Semoga ya? diakuin temen ya. Jadi Masya Allah kamu itu kan akhirnya kita komunikasi karena kita butuh banyak sharing nih dari Juni terkait perjalanan hijrahnya. Emang hijrah versi, belum ngomong masalah panjang ya, hijrah versi kamu itu seperti apa sih? Kalau aku nggak bisa mengatakan aku hijrah ya, karena hijrah itu berat banget. Definisi kamu hijrah berat. Tapi aku lebih ke belajar memperbaiki diri, belajar kembali ke tujuan awal aku sebagai manusia itu apa. Tujuan aku kan untuk beribadah, menutup diri aku untuk mencapai sesuatu hal nantinya gitu yang atas dasar Allah. Pola pikirnya udah seperti itu ya. Iya. Tapi kenapa sih hijrah jadi kata-kata yang sangat berat bagi kamu? Karena aku takut salah nih sama netizen. Iya. Mungkin karena banyak yang hijrah yang sudah lebih baik mungkin ya tahapannya sehingga kamu melihat oh aku belum sampai situ deh. Iya gitu. Benar. Apalagi kan kadang ini kalau aku misalnya ngasih tahu aku udah hijrah nih gitu kan, terus tiba-tiba ada yang salah nih sama pakaian aku, misalnya kerudung aku kurang begini, pakaian aku kurang begini, nanti orang bilang katanya udah hijrah. Netizen ngomongnya kayak gitu, makanya aku bilangnya masih belajar. Belajar memperbaiki diri, belajar menggunakan baju yang baik, masih belajar, banyak belajar. Dan setiap orang belajar itu kan nggak bisa dijustifikasi ya, dan beda-beda standarnya ya, gitu kan. Nah, ngomongin masalah hijrah, kamu tuh berarti berkerudung berapa tahun yang lalu? Aku pertama kali pakai hijab itu 2020, yang benar-benar 2019 akhir lah ya, ke 2020. Berarti sebelumnya sudah berhijab, abis itu enggak gitu ya? Jadi aku terakhir berhijab itu SD. Terus sempat mulai mau belajar itu di 2017, sebelum mamaku meninggal. Jadi for information, aku udah gak punya mama dan papa. Jadi sebelum mamaku meninggal, aku udah sempat pakai hijab. Tapi pada saat mama meninggal memang, Masya Allah deh sakitnya luar biasa itu. Sakit sekali ditinggal sama ibu. Siapa sih yang nggak kehilangan sama orang tua ya? Iya benar. Ya baru dari situ aku mulai lagi belajar berhijab itu di 2020. Itu juga ada alasannya sih. Apa? Maksudnya apa sih memutuskan akhirnya oh gue berhijab nih? Ya walaupun memang sebagai seorang muslimah wajib berhijab gitu kan. Tapi akhirnya kan hijrah belajarnya kamu akhirnya mau berhijab itu apa sih alasannya? Minum dulu boleh ya? Boleh sambil minum dong. Minum dulu ya. Banget ini. Minum dulu biar segar. Rukun ya. minum kita minum. Apa sih yang membuat kamu akhirnya kan aku agak spill dikit ya. Kamu kan dulu kan sebelum berhijab kan punya pekerjaan. Nah, mungkin pekerjaannya sangat tidak relate dengan orang yang berhijab gitu kan. Ini kan viral. Iya. Jadi aku cerita sedikit dari awal ya, biar meluruskan hal-hal yang harus diluruskan. Siap. Jadi aku ini adalah anak terakhir dari 10 bersaudara, sekarang tinggal 9. Wow. Iya, dan aku sudah ditinggal sama papaku dari usiaku 3 tahun. Berarti mamaku harus menghidupi banyak anak nih. Iya, 9 anak. Nah, jadi pada saat itu mama selalu bilang biar jalan kita mudah, kita itu nggak boleh yang namanya bikin orang tua tuh nangis, bikin orang tua tuh seneng, harus bikin orang tua tuh seneng. Sampai akhirnya di usiaku masih 11-12 tahun, aku berpikir bahwa aku nggak bisa nih bikin orang tua nangis biar hidup aku tuh baik ke depannya.
Jadi dari saat itu sampai saat ini aku kerja sendiri, jajan, makan, sekolah semua aku biayai hidup aku sendiri. Termasuk dari belasan tahun itu Dari belasan tahun. mencari. Ya aku sempat jadi ekstras Kak. digaji dapat uang 50.000 100.000 satu hari itu happy banget. Karena menurut aku nggak mau beratin mama, kasihan. Walaupun ada peninggalan orang tua, peninggalan papa kan tetap aja anaknya 8 yang dibiayai. Terus aku nggak mau. Nah mungkin dengan berjalannya waktu itu, dengan semakin banyak aku pekerjaan dan aku terjun ke dunia entertain, mulailah aku seperti standarnya anak Jakarta sebenarnya, berpenampilan agak sedikit terbuka. Terus anak kota yang gemerlap dunia dan lain-lain lah anak ya. Gaul ya. Dan pada saat itu juga almarhum mama tidak mempermasalahkan soal penampilan aku. Kenapa? Karena pondasinya mama itu bukan itu. Penampilan boleh bebas. Asalkan ada nih beberapa hal yang nggak boleh dilakukan. Misalnya seperti pindah agama, seperti hamil di luar nikah itu nggak boleh. Jadi di luar daripada 5 batasan mama itu boleh semuanya. Dan mamaku pun nggak mempermasalahkan aku mau berpenampilan ya senyamannya aku aja, kamu masih muda, yang penting kamu nggak keluar dari batasan-batasan itu. Dan itu beda-beda ya, jangan berarti menjustifikasi almarhumah ya. Betul, gitu kan. itu beda-beda, nggak ada yang salah juga sih soal itu kan pilihan namanya orang tua. Itu kan punya caranya sendiri untuk mendidik anak dan punya batasannya sendiri untuk mendidik anak kan. Ada yang dibebasin terserah gitu, yang penting begini, itu kan kembali lagi. Oke, balik lagi cerita. Mungkin karena penampilan aku yang agak sedikit terbuka pada saat itu, ada banyak orang yang menyalahgunakan nih dalam tanda foto-foto yang aku upload mungkin, atau mungkin banyak yang menggunakan karena wah ini si Junika ini seksi nih, ini pasti nggak benar nih gitu. Jadi ibaratnya ada foto karena memang lo dunia entertain gitu kan, terus foto-fotonya diambil, dijadiin apa itu? Ada yang memanfaatkan foto itu demi kepentingannya pribadi tapi merugikan aku. Merugikannya contohnya pada saat 2017 itu kan aku sempat pakai hijab tadi itu kan. Belajar pakai hijab, terus nggak lama mama meninggal dan meninggalnya tepat di ulang tahunku. 3 hari selisih 2 hari ya, 2 hari dari ulang tahunku, dan itu sangat membuat aku hancur. Nggak kebayang sih. Ya betul, sangat membuat aku hancur. Dan pada saat itu aku sempat buka hijab lagi. Nggak lama aku dengar bahwa ada orang yang memanfaatkan fotoku. Di situ sebenarnya aku sedikit hancur, bukan sedikit hancur sih, lebih ke. Dan kan pemberitaannya itu loh yang bikin kemana-mana dan besar banget kan. Digoreng terus kan, digoreng terus. Masalahnya adalah mental aku pun lagi nggak baik-baik aja pada saat itu. Ditambah lagi itu, lebih makin tidak baik-baik saja. Tapi aku mencoba untuk bertahan sampai akhirnya 2018, 2019, ceritanya aku mengenal seseorang. Mengenal seseorang yang buat aku, ucapannya dia itu menampar aku dan buat aku pakai hijab. Oke, apa statementnya dia? Dia bilang begini, ini nggak akan pernah aku lupa sampai kapanpun. Dia bilang, aku nggak bilang ya derajat orang tua aku lebih tinggi daripada derajat orang tuamu. Aku nggak bilang ibuku lebih tinggi derajatnya daripada ibumu. Tapi ya emang kayak begitu. Ya kasihan ya orang tua yang udah meninggal ngelihat anaknya penampilannya kayak begini, itu kasihan. Kasihan banget. Belak-belakan banget loh. Seblak-belakan itu. Dan itu pada saat hari itu tuh aku tuh kayak duduk gitu loh Kak, kayak aduh sakit banget. Ini sakitnya tuh kayak apa ya? Boleh nggak sih menggunakan kosakata yang baik untuk menegur orang lain? Itu kan bukan menegur kan jatuhnya. Tapi itu orang terdekat. Cukup dekat. Dan itu aku merasa tertampar. Besoknya bener-bener aku langsung pakai kerudung. Besoknya banget. Oh, jadi maksudnya biasanya kan kalau orang tersinggung kan lebih ke personalnya dia, abis itu ya udah gitu. Tapi akhirnya kamu mau berhijab. Iya, jadi pada saat aku berhijab besoknya itu, aku ada pemikiran begini Kak, semalaman. Ya Allah, iya juga sih. Aku ini banyak kurangnya sebagai anak. Ngasih kebahagiaan belum bisa. Orang tua daripada nggak ada. Sedangkan aku cuma bisa ngasih dosa sama mereka. Dosa jariahku, belum lagi penampilan aku yang sekarang terus mengalirkan ke mereka dosa-dosanya. Dan aku berpikir kayak, aku sayang orang tuaku, aku akan berhijab. Masya Allah. Dan benar-benar aku lakukan dengan tanpa berpikir bahwa, aduh gimana ya uang, penghasilan gimana, kontrak kerja kayak gimana. Kontras banget dong. Wah, ya kan. Itu dunia entertain ya mungkin sahabat rukun sangat ngerti lah di Jakarta, di ibu kota gitu kan. Tiba-tiba
kamu tiba-tiba berhijab gitu kan? Iya, teman-teman kaget semua, bahkan kayak beberapa aku masuk manajemen juga kayak, Diterima gitu. nggak sih? Hah? Diterima nggak sih dengan kamu berhijab? Sulit diterima. Iya kan? Akan sangat susah nyari job lah Iya, ibaratnya ya. betul. Awalnya aku berpikir kayak gitu. Mungkin sobat-sobat rukun tahu ya kalau pakai hijab untuk seorang perempuan itu agak lumayan susah karena mereka pasti ada pertimbangan seperti ini. Gimana caranya cari uang? Gimana caranya nih? Aduh, masih cantik nggak ya kalau udah pakai hijab? Aduh, nggak bisa lagi rambut-rambut lucu gitu kan. Aku berpikir seperti itu juga sampai akhirnya la haula wala quwata illa billah, nggak ada lagi, cuman itu aja yang aku bisa ucapkan. Ya akhirnya ya bisa, akhirnya justru dengan aku memilih berhijab, hidup aku lebih tenang, nomor 1. Terus aku jadi punya batasan-batasan terhadap diri aku. Jadi mungkin yang biasanya aku main begini, nongkrong begini, atau aku bergaul begini, itu jadi punya batasan. Terus penampilan juga jadi lebih rapi, aku ngerasanya lebih tenang aja. Dan justru dengan menggunakan hijab, penghasilan yang aku dapatkan itu menurut aku lebih berkah, menurut aku. Tapi aku tidak mengintimidasi ya. Tapi ini menurut aku dan pendapatku. Tapi berkahnya seperti apa yang kamu rasakan? Maksudnya secara finansial bertambahkah? Atau apa yang kamu dapatkan kamu merasa tenang atau gimana? Jadi kalau aku percaya Kak, jodoh, rezeki, maut itu kan udah pasti ada. Ya. Tinggal gimana kita ngambilnya kan. Cara kita ambilnya tuh kayak gimana. Mau kita ngambilnya dengan cara aku yang kemarin, porsinya katakanlah aku dikasih seporsi piring nih rezekinya sama Allah. Dengan sekarang aku pakai hijab juga sama-sama sepiring kan sebenarnya. Tidak berubah kan, hanya tinggal gimana cara aku ngambil piring itu. Nyolong punya orang kah? Atau ngambil di tempat malam kah? Atau ngambil di tempat pagi. Cuman dengan yang aku rasain sekarang, aku ngerasa kayak si piring yang aku ambil ini bisa bikin aku ngerasa kenyang. Bisa bikin aku bernutrisi, membuat aku lega, membuat aku tidak dihantui rasa bersalah, tidak dihantui rasa apakah aku ini seburuk itu gitu. Ya walaupun sekarang juga aku banyak banget ngerasa bahwa aku masih banyak banget kurangnya Kak. Jauh lah dari kata hijrah mah nggak ada lah. Kita semua lah ya, proses selalu bertumbuh dan berkembang istiqomah ya, selalu doanya seperti itu ya. Gitu. Tapi gini Jun, ketika sekarang kan kamu bicara lah mungkin sama sahabat rukun, kamu lebih tenang, lebih berkah dan memastikan bahwa stigma rejeki kalau misalnya tidak berhijab dengan berhijab tuh bahkan berhijab bisa lebih berkah tadi kan, dan ada gitu kan, dan kamu bisa berhasil untuk hidup mandiri di situ. Memulainya gimana? Kan nggak semudah itu dong. Wah, kalau dibilang cara memulai itu tuh susah banget Kak. Emang itu benar-benar rasa kayak tadinya tuh yang benar nggak ya, bisa nggak ya, yakin nggak ya, terus apalagi godaan teman-teman yang pakai baju-baju lucu kan, itu kayak pengen gitu. Ya, kebiasaan juga kan. Aduh pengen gitu. Tapi ya akhirnya aku jalanin aja. Akhirnya aku ya itu dengan tambahan pemikiran aku la haula wala quwata illa billah, dan aku ngerasa bahwa ya balik lagi jodoh rezeki maut itu udah ada porsinya masing-masing. Tinggal kita gimana ngambilnya. Jadi nggak usah takut dengan kita belajar berhijab atau memperbaiki diri itu akan merubah keadaan yang ada. Enggak, sama aja. Karena itu udah dituliskan kan Kak. 44 kali kita sebelum dititipkan di bumi kita udah dikasih tahu pertanyaan seperti ini dan kita bilang bisa dan sanggup. Berarti artinya kita udah tahu sebenarnya porsinya kita di mana. Masya Allah, luar biasa, keren. Betul kan? Bener, nggak salah itu. Nggak salah. Gitu. Nah, transisinya berapa lama dari awal kamu mulai hijrah, mulai berhijab, transisinya kamu agak insecure, terus ada orang yang mempertanyakan, otomatis sampai sekarang masih ada kan? Oh masih banget Kak. Sampai sekarang tuh masih banyak banget orang yang menggunakan bahan-bahan yang dulu tuh, maksudnya konten-konten aku yang dulu dijadikan untuk menyerang aku habis-habisan. Terus-terusan. Jadi bukan cuma meremehkan, tapi juga menggunakan bahan-bahan kamu di masa lalu untuk menjatuhkan. Betul. Dan itu tuh masih aku alami sampai sekarang. Mungkin, jadi setiap orang gak suka sama aku selalu menjadikan itu senjata. Setiap orang gak suka sama aku selalu itu menjadikan itu senjata. Awalnya sedih, tapi lama-lama aku ngerasa bahwa sebenarnya ini tuh aku tuh udah tahu resikonya dari awal. Ketika kamu hijrah pasti akan ada yang gak suka dan gak terima gitu. Dan bukan itu aja sih Kak, lebih ke ketika aku memilih dulu belum berhijab, aku tahu bahwa akan ada resiko di mana foto-foto itu yang aku sebarkan sendiri itu akan menjadi bumerang untuk aku. Dan aku dari yang awalnya sedih, hancur, marah, kecewa sama orang-orang tersebut, sampai akhirnya ya nggak apa-apa, memang ini harus aku lalui karena memang aku udah ambil itu dari awal. Nggak bisa aku ini resiko gitu. Ya nggak bisa dipulang juga kan. Tapi sampai sekarang masih ada?
tahu nggak siapa? Maksudnya ini kan udah bertahun-tahun ya, apalagi menggunakan tanpa izin, bahkan menjatuhkan orang lain, itu dia punya dendam apa sih gitu sama kamu? Kalau dibilang tahu orangnya, ada yang tahu, ada yang aku tidak tahu. Ada yang secara terang-terangan memang mengatakan bahwa aku nih membenci dirimu gitu kan. Oh iya, ada. Iya, ada. Tapi ya aku pikir sebaik apapun aku tetap ada yang nggak suka. Kak, Nabi Muhammad aja banyak yang nggak suka. Apalagi cuman aku, manusia yang seperti ini yang masih belajar, masih banyak dosanya. Ya udahlah. Aku cuma berpikir semoga apapun yang mereka lakukan, yang dia lakukan, itu bisa mengikis dosa-dosa aku. Dan aku berharap akan hal itu. Tapi berarti lu tetap berpikir positif ya? Iya, walaupun tetap hancur, tetap sedih. Ya namanya manusia kan. Iya dong. Gak ada orang tua lagi kan. Gak ada orang tua, kakak-kakak sudah masing-masing, aku sendiri. Berat. Pertanyaan gue gini, gimana caranya kamu berpikir untuk tetap tegar seperti yang diucapkan dengan posisi tadi kedua orang tua nggak ada, kamu mandiri, segala sesuatu kamu kerjakan sendiri dengan masalah yang bertubi-tubi dan nggak sedikit dan nggak gampang gitu loh. Iya, jadi dulu almarhum mama suka bilang, kamu harus percaya Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Dan ketika aku kan manusia biasa kan, ada waktu putus asa, nangis. Bahkan aku pernah di titik kayak udahlah gitu, ngerti nggak? Hidup Putus asa? Putus asa, udahlah gitu. Tapi aku selalu ingat lagi, aku udah bertahan sampai sejauh ini. Aku sudah pernah kehilangan yang lebih besar, yaitu kehilangan orang tuaku. Aku sudah pernah memperjuangkan hidup aku dari bawah sampai ya alhamdulillah lah sekarang. Aku sudah sampai di titik ini, masa aku menyerah? Iya. Aku harus bisa bertahan. Banyak orang di luar sana yang hidupnya mungkin kurang beruntung. Banyak orang yang hidupnya lebih susah daripada aku, tapi mereka nggak berisik. Kenapa aku harus berisik? Mereka nggak berisik, mereka nggak. Banyak kan orang-orang yang maaf tinggal di pinggiran kali, yang kehidupannya susah, bahkan yang harus sekolah dia harus ngelewatin laut dulu lah, danau lah, apalah, nyebrang semua lah, itulah. Tapi mereka nggak berisik. Mereka tetap dengan tujuannya mereka bisa, apalagi aku harus lebih bisa pasti. Wow, sebenarnya kamu tuh belajar atau pola pikir di waktu awal berhijab, tapi secara pemikiran ya, itu benar-benar apa yang diajarkan di hadis, apa yang di ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu kan, Allah tidak akan memberikan ujian kalau misalnya kita memang nggak kuat gitu kan, pasti kuat. Terus pikiran kamu itu bagaimana teguh dari orang-orang yang mungkin berpikir negatif segala macam, keren loh, asli. Kamu usianya berapa sih? Aku saat ini 27, bentar lagi 28. Oke, 28. Saat itu usianya berapa? 23. 23 loh. 23 di ibu kota ya. Mungkin sahabat Rukun juga relate lah ya. Pemikiran-pemikiran yang masih mikirin kongko sama teman, kita mikirin masalah mungkin pendidikan atau mikirin impian-impian terkait karir dan sebagainya. Kamu sudah punya pengalaman yang luar biasa dan punya pemikiran yang Masya Allah. Karena aku sayang orang tua aku, Kak. Kalau aku nggak sayang, mungkin aku akan egois dengan ya udahlah, buka aja hijab terus seperti biasa. Tapi aku sayang sama orang tuaku. Aku kan jelas iza mata ibnu adama in qata amalu bihi misalasin sadaqatin jariyah au ilmin tabi'i au waladin ulah. Sedangkan di situ ada doa anak soleh. Apakah aku sudah soleh? Masih jauh dari kata soleh, tapi setidaknya aku mau mencoba menutup diri aku dan mencoba untuk menjadi anak soleh, biar amalannya nggak putus ke sana. Masya Allah. Begitu. Jadi kamu ibaratnya benar-benar salah satu poin ya yang bikin kamu kokoh agar bisa mendoakan orang tua, agar bisa menjadi amal jariah orang tua itu. Betul. Aku lagi ngirimin makanan ke mereka. Siapa tahu ini jadi makanan yang lezat. Amin, amin, amin. Ya kita kan hanya bisa berharap ya, hanya bisa berdoa kan Allah yang memberikan syafaat ya, memberikan ampunan ya. Masya Allah. Jun, di titik terendah apa yang kamu lakukan? Misalnya kamu apa yang terjadi ketika kamu berada di titik terendah dan waktu itu apa sih di pikiran kamu yang kamu lagi sendiri itu? Ini mungkin sahabat Rukun agak relate ketika dia punya masalah sendirian, bahkan mungkin nggak ada orang tua. Jadi aku sering banget nih, mungkin orang-orang terdekat aku pasti tahu aku ada waktu di mana ngerasa titik terendah banget, ngerasa kayak capek, lelah sama hidup semuanya. Terus apa yang aku lakukan? Gak ada lagi dan gak ada bukan, aku cuma sholat. Aku sholat dan sholat. Menurut aku
di saat aku bersujud itu aku ngerasa aku lebih tenang. Di saat aku mengangkat tanganku dan berdoa, aku merasa bahwa ada harapan. Aku nggak mau berharap lagi sama manusia, Kak. Aku cuma berharap sama Allah. Aku cuma bilang sama Allah, pasti suatu saat nanti akan ada waktunya di mana aku tidak merasakan titik terendah lagi. Akan ada masanya di mana aku ngerasa bahwa ada orang yang merasa aku berarti. Ada masanya pasti nanti ada seorang laki-laki mungkin yang merasa bahwa perempuan ini harus aku jaga dan aku rawat, terutama perempuan ini sudah tidak punya orang tua. Karena lebih ekstra kan ngejaganya, Kak. Lebih ekstra. Gitu. Kamu belum ya berarti ya? Belum. Belum. Sahabat Rukun? Apa sudah ada calon? Apa mau ta'aruf? Kalau sekarang didoain aja yang terbaik. Amin. Yang baik-baik. Yang jelas aku sekarang mau mendekatkan diri sama Allah. Aku sekarang sedang menggunakan konsep apa tuh? Yang dibilang kalau saling mencintai itu kita harus punya konsep segitiga. Apa itu? Allah, kita letakkan Allah di atas, kita di kiri mungkin atau kita di kanan pasangan. Jadi semakin kita mendekatkan diri sama Allah, kita akan bertemu. Jadi aku pasrahin semua sama Allah. Kalau Allah bilang ada laki-laki yang baik untuk aku, dan pasti dia akan mendekatkan diri sama Allah. Dia akan minta aku sama Allah. Dan yang namanya jodoh kan pasti akan bertemu juga ya. Ngapain untuk dicari ya? Betul. Ya pasrahin aja. Tapi sudah ada yang mencoba tiba-tiba nge-DM, kemudian ada kontak, yuk ta'aruf yuk, atau gimana? Untuk sampai saat ini didoain aja. Gak perlu disetil ya. Didoain aja yang terbaik untuk aku. Amin. Ya, karena luar biasa ekstra kalau misalnya sahabat Rukun nonton dan tahu perjuangannya kamu, ya harus dijaga ini, Masya Allah loh. Pahalanya besar loh. Pahalanya besar. Anak yatim piatu. Nah itu apalagi tuh, aduh. Perempuan Masya Allah, lagi. perempuan lagi kan. Tapi adik-adik gimana? Kamu tuh anak keberapa? Aku anak terakhir. Wow. Iya, makanya. Anak ke-9 berarti, iya, atau ke-10? ke-9. Ke-9. Sebenarnya kita ber-10, tapi yang satu meninggal, tinggal 9. Oh. Nah itu yang kakak-kakak masih bersilaturahmi, masih Masih, cuman kan baik. sudah menikah ya, sudah punya kehidupannya masing-masing, jadi nggak bisa terlalu gimana-gimana sih. Tapi gapnya jauh nggak sih? Dari kamu yang ke-9 dengan yang ke-8 ataupun yang pertama? Kakak pertamaku usianya 50 something, 53, Sekarang? 55 ya. Wow. Aku sama kakakku yang ke-8 sisi 6 tahun. Wow. Jadi itu juga udah jauh otomatis ya. ke sana jauh. Dan itu bermukimnya di kampung semua? Ada yang nggak di Indonesia, ada yang di kampung. Beda-beda sih. Udah mencar sih. Tapi akhirnya kamu tetap sekarang di sini sendiri dan mencoba untuk ya, sini ada berkarya. kakak sebenarnya, tapi kita beda tempat tinggal. Tempat tinggal aja. Gitu. Apa sih kegiatan kamu sekarang? Aku sekarang seorang legal corporate. Aku juga seorang praktisi hukum, lagi jadi lawyer. Ini lagi nunggu pelantikan. Kurang apa sahabat Rukun? Udah tinggal pelantikan aja nih ya. Iya, insya Allah. Awas nanti kena undang-undang loh. Jangan jahat ya. Iya, tapi kamu nggak mencoba dengan kemampuan kamu yang sekarang, yang punya Sorry ada ya. unsur pidana dan sebagainya, membatasi diri kamu dan ada orang-orang yang tidak suka bisa kamu kenain pidana mungkin, memanfaatkan segala sesuatu di masa lalu? Bisa, tapi menurut aku biarin tangan Allah yang balas aja, Kak. Kalau aku terlalu mikirin hal ini, mungkin bisa jadi aku nanti jadi stres. Aku cuman ada di pikiran masa laluku kalau aku selalu ngebahas ini. Aku cuma akan kembali lagi ke masa itu, dan aku ngerasa bahwa udahlah, biarkan tangan Allah yang balas. Aku nggak perlu ngomong aku seperti apa, biarkan orang yang menilai. Mau sebaik apapun aku, kalau orang nggak suka, ya udah percuma. Jadi ya sudahlah, biarkan saja Allah yang balas. Kamu pengen menjaga circle kamu tuh tetap vibe positif aja ya, Ya, biar kamunya juga ikut ya. Betul. Ada yang mau di-sharingin nggak? Ya, nggak ada sih. Aku cuma mau bilang sama siapapun orang di luar sana, hargai perubahan orang lain. Karena bisa jadi orang itu berubah tuh nggak semudah itu gitu loh. Oh iya. Orang itu mungkin kayak aku perlu jatuh dulu nih, perlu mamaku meninggal dulu, perlu hancur habis-habisan baru berubah, perlu dihina-hina dulu baru berubah, dan hargai perubahan orang lain. Sekecil apapun kamu tuh harus menghargai, karena perubahan itu tidak harus langsung besar. Sekecil apapun. Jadi jangan pernah menghakimi orang atas masa lalu, kamu nggak pernah tahu. Yang aku yakini, setiap sebab pasti ada akibat. Jadi apapun yang orang lakukan pasti ada sebabnya. Jadi ya coba hargai aja dulu. Kecuali kalau itu sudah melanggar norma-norma hukum ya. Itu sudah di luar kapasitas kita kan. Benar. Tidak ada standarisasi dalam berhijrah kan. Betul. Dan setiap orang kan perjalanannya beda-beda. Betul. Ada yang mungkin mau ke Jakarta Pusat lewat
Manggarai, lewat Betul. Tebet, ada yang misalnya lewat yang sebelah sana, ada yang lewat mungkin dari barat gitu kan, kita nggak pernah ada yang tahu. Iya, betul. Mungkin sahabat rukun itulah yang sekarang tuh lagi panas sih sebenarnya, Jun. Di tren hijrah itu kenapa mungkin menurut kamu? Minum lagi ya? Iya, sambil minum. Mungkin menurut kamu kok akhirnya berat segala macam. Mungkin orang itu menilai, oh hijrah itu harusnya begini standarnya. Padahal kan perjalanan orang tadi hijrahnya kan beda. Iya. Dengan mencoba untuk tersenyum terus aja kan dia mencoba berbuat baik gitu kan. Akhirnya kayak kamu tahapnya berkerudung, akhirnya mungkin bisa lebih tertutup lagi. Kan orang beda-beda ya. Iya, betul. Kalau aku mau kasih pendapat, mungkin karena banyak yang tadi aku bilang apa yang aku rasain, orang kan banyak yang nggak suka nih Kak. Jadi ketika ngelihat kita mau belajar berhijrah ini, itu nanti diomongin, ntar kurangi ini. Jadi ke kitanya ini nggak semua orang tuh mentalnya kuat. Mungkin kalau aku termasuk yang kuat yang ketika orang bilang, dulu tuh aku ngalamin fase 2 tahun awal tuh dibilang jelek Kak. Wow. Iya, karena memang masih transisi dari yang kerudungnya masih uwel-uwel gitu, yang masih nggak tahu. Dan orang juga mungkin kaget ngeliatin kamu kok tiba-tiba berkerudung aja gitu kan. Mungkin ada orang yang kuat kayak aku, ketika aku udah ngomongin kayak gitu, aku cuma bilang ya udah sih namanya belajar gitu kan. Tapi ada orang yang ngerasa takut duluan, kayak udahlah kalau gitu emang gue nggak cantik ya gitu. Tapi memang ada fase dimana pada saat itu ngerasa kurang cantik. Awal-awal tuh kayak biasanya kan curly rambut, nyalon gitu. Sekarang kan nyalon ya tutup lagi pakai kerudung. Ada fase dimana seperti itu. Tapi kalau sekarang justru aku di fase nyobain baju lucu tuh, kok gue nggak cantik lagi ya. Jadi udah kerudung aja gitu. Udah dibalik fasenya. Dan ya memang harus dilalui sih. Harus sekuat itu, namanya hijrah. Namanya mau minta restu Allah itu nggak mudah. Kalau mudah mah tuh gak akan kayak begitu. Aduh, Sundanya keluar nih. Benar. Ya ibaratnya untuk tiket surga juga bukan yang diumbar-umbar dan dibagi-bagi gitu aja kan. Ada upayanya dong gitu, dan itu nggak mudah gitu. Keren. Aku juga nggak mau menggurui sobat-sobat rukun, tapi ini sepengalaman yang aku rasakan. Hidup itu kan banyak banget masalahnya. Banyak banget. Jadi sekalipun kamu rasa, aduh kenapa sih masalah ini berat, besok tuh pasti akan ada masalah lagi. Benar kan? Iya. Jadi nggak akan ada tuntasnya juga ya. Nggak akan ada tuntasnya juga. Jadi kalau menurut aku, jalani yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Kamu percaya deh. Makanya aku bilang, jangan pernah berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Yang selalu aku lakukan adalah, ya Allah dulu ya Kak, ya Allah aku pengen jadi seorang pengacara. Aku pengen menyelesaikan studiku, tapi gimana? Aku kuliah harus gimana bayarnya gitu dan lain-lain. Tapi Allah kasih, aku bisa sampai magister sekarang. Iya. Ya kan? Ya taruhlah harapanmu kepada Allah. Yang penting kita baik sama Allah. Jangan juga naruh harapan sama Allah tapi kita yang ibadah aja susah. Sholat 5 waktu aja kelewat. Masa mau minta banyak sama Allah kan? Kata Allah mungkin kamu nih ngaca sebagai hambaku. Iya, jadi perbaikilah ibadahmu, perbaikilah sholatmu, perbaikilah niatmu hidup. Biar Allah bisa memperbaiki semuanya untuknya. Masya Allah. Fondasinya dulu ya. Fondasinya dulu. Kitanya dulu. Ya samalah kayak kita mau beli barang. Kita kan harus ngasih uang, tukar barang. Sama seperti Allah juga seperti itu sepertinya. Kita harus tukar dulu nih ibadahnya kita kasih dulu sama Allah nih. Allah baru kasih nih gitu. Jadi jangan ragu sama Allah, kenapa harus ragu? Iya benar. Kalau kita bertanya, kita bisa nggak hidup kita gini, gimana kita ini? Itu ragu sama Allah berarti. Nggak boleh ragu sama Allah, yakin aja. Jalannya pasti ada. Kalaupun agak sulit wajar, namanya apalagi yang berjuang sendiri kan. Namanya sulit, tertatih-tatih, tapi justru yang biasanya dari nol ini bisa lebih menghargai ke depannya Kak. Oh iya, jelas. Iya, makanya percaya aja sama Allah. Udah nggak usah apa-apa, perbaiki ibadahmu, perbaiki niatmu, niat hidupmu perbaiki. Sehingga Allah bisa perbaiki semuanya. Masya Allah, keren banget, luar biasa. Kayaknya kamu butuh jadikan semua pengalaman kamu tuh jadi sebuah buku deh. Rencananya kita kerjasama gitu ya? Apa? Apa sudah ada tulisan yang udah disusun? Itu sebenarnya sebuah cita-cita buat aku dari dulu Kak. Pengen banget nulis kisah hidup aku. Yang dimana mungkin ya banyak hal baik dan buruk di dalamnya yang bisa orang ambil. Tapi yang baik-baiknya diambil. Aku pengen banget. Dan memang sebenarnya sudah dibentuk dalam sebuah tulisan, tapi tulisan biasa aja sih, bukan apa-apa. Gitu. Boleh, nanti kita bicarakan setelah ini ya. Siapa tahu kan buku nanti yang akan mempublikasikan ya kan. Keren. Thank you Junika atas waktunya berkenan di Rukun Podcast. Kita berharap semoga apa yang kita sampaikan ini, sharing kita, sharing sama kamu, ini bisa mendapatkan kebermanfaatan yang luar biasa. Insya Allah ya, kita kan selalu doakan seperti itu ya. Dan jangan lupa nantinya kita akan banyak ngobrol-ngobrol lagi di next time silaturahmi kita. Mungkin dari sahabat rukun juga akan ada kolaborasi selanjutnya.
Kan ada rukun safari ya, ada rukun fest. Kita kan rencana akan buat seperti itu. Kita safari ke Jawa, kita ke Bandung, gitu kan, kita ke Surabaya, kita Seru ketemu nih, sama ajakin orang. ya. Jangan, pokoknya kita ikut-ikut aja ya di acara ya. Makasih ya udah waktunya. Makasih juga buat sahabat rukun, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share ke grup-grup WhatsApp keluarga. Iya. Biar nggak yang hoax aja yang di share. Kirim ke mama biar ya Allah hijrah. Nah itu, ya Allah nih ta'aruf dah sama dia. Aduh, berat. Berat. Bareng-bareng semua saya fotoin. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Mau katanya pada mau nyanyi. Oke. Pada mau nyanyi katanya mau. Nice to meet you. Meta mau nyanyi apa Meta?